Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Febrianti Nurul Hidayat sebagai dosen kimia fisika dan teman-teman teknik kimia yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga bisa bertatap muka di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Misbahul Anam sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi ini. Topik yang akan kita bicarakan adalah mengenai energi. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok 3 yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama Syafian Denishwara, yang kedua Aditya Rizky Anugrah, yang ketiga Ali Rohman, yang keempat Gina Aliawati. Sebelum memulai kegiatan presentasi, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan materi slide yang pertama akan dijelaskan oleh Syafian. Untuk Syafian dipersilakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari sebuah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau yang biasa kita sebut juga sebagai usaha. Kata energi sendiri itu juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi baik secara sadar maupun tidak sadar. Menurut KBBI sendiri, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Energi bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah. Kita juga merangkum dari 4 para ahli atau para ilmuwan yang mereka mengemukakan definisi dari energi. Yang pertama ada Robert L. Watt. Energi adalah kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi. Lalu yang kedua ada Mikra Judin. Energi adalah kemampuan benda dalam untuk melakukan usaha. Ada Pardiono. Energi adalah suatu bentuk kekuatan yang dihasilkan atau dimiliki oleh suatu benda. Yang terakhir ada Michael G. Moran. Energi adalah sebuah konsep dasar termodinamika dan merupakan salah satu aspek penting dalam analisis teknik. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Aditya Rizky Anugrah. Untuk Adit, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh energi dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali contoh penerapan energi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama itu adalah energi panas. Contohnya seperti setrika, microwave, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah energi kimia. Contohnya seperti batu baterai yang di-charge, aki yang diisi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah energi gerak. Contohnya seperti kipas angin, blender, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu adalah energi listrik. Contohnya generator dan termoelektrik. Yang kelima itu adalah energi kinetik seperti bola yang menggelinding dan air yang mengalir di sungai. Yang keenam itu adalah energi potensial seperti batu pada ketinggian tertentu yang jatuh. Kemudian yang ketujuh adalah energi pegas. Contohnya trampolin, ketapel, busur, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah energi bunyi. Contohnya seperti lonceng, trompet, dan petir. Yang kesembilan adalah energi cahaya. Contohnya seperti lilin, lampu pijar, dan lain-lain.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rumus energi. Jadi, energi itu ada 3. Yang pertama ada energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Yang pertama itu adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang berhubungan dengan kecepatan dari suatu benda ataupun massa. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik itu ada massa dan kuadrat dari kecepatan benda tersebut. Seperti yang bisa dilihat di slide, M adalah massa satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, yakni meter per second. Selanjutnya itu adalah energi potensial. Energi potensial ini berkaitan dengan ketinggian atau posisi benda, yakni rumusnya adalah massa kali gravitasi kali tinggi. Massa itu satuannya adalah kilogram, G adalah gravitasi, yakni satuannya meter per second kuadrat, serta H adalah ketinggian benda, yakni meter. Selanjutnya itu adalah rumus dari energi mekanik. Energi mekanik itu adalah merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik yang dilambangkan dengan Joule. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ali Rohman. Untuk Ali Rohman, dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh energi dalam industri atau PLTA. 1. Aliran sungai dengan jumlah debit udara sedemikian besar ditampung dalam waduk yang ditunjang dalam bentuk bangunan bendungan. 2. Air tersebut dialirkan melalui saringan power intake. Yang ketiga, kemudian masuk ke dalam pipa cepat atau penstock. Yang keempat, untuk mengubah energi potensial menjadi energi kinetik, pada ujung pipa terpasang katup utama atau main inlet valve. Yang kelima, untuk mengalirkan air ke turbin, katup utama akan diotomatiskan untuk mencegah atau menghentikan turbin. Air yang memiliki tekanan dan kecepatan tinggi atau energi kinetik dirubah menjadi energi mekanik dengan dialirkan melalui sirip-sirip pengarah atau sudut tetap akan mendorong sudut jalan atau pelari yang terpasang pada turbin. Yang keenam, pada turbin, gaya jatuh air yang gerak baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air seperti kincir angin dengan mengaktifkan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan udara untuk memutar turbin. Selanjutnya, turbin mengubah energi kinetik yang menggantikan gaya jatuh menjadi energi mekanik. Yang ketujuh, generator memutar dengan turbin melalui gigi. Memutar gigi kompilasi baling-baling turbin mau berputar, maka generator ikut berputar. Generator selanjutnya mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi elektrik. Listrik pada generator terjadi karena tembaga yang diberi induksi digerakkan atau dibuka dekat dengan magnet. Bolak-baliknya kutub magnet akan menggerakkan elektron pada kumparan tembaga pada ujung-ujung kawat. Tembaga akan keluar listrik yang kemudian menghasilkan tenaga listrik. Air tersebut keluar melalui balapan atau ekornya. Yang kedelapan, selanjutnya kembali ke sungai. Yang kesembilan, tenaga listrik yang dihasilkan oleh generator masih rendah. Maka dari itu, tegangan tersebut sebelum dibuat dengan trafo utama. Yang kesepuluh, untuk diefisiensi penyaluran energi dari pusat beban, tegangan tinggi tersebut kemudian diatur atau dibagi di halaman. Dan selanjutnya disalurkan atau interkoneksi ke sistem tenaga listrik melalui kawat saluran tegangan tinggi. Listrik kemudian dapat disalurkan. Dapat dilihat seperti gambar yang sudah tertera pada contoh energi dalam industri atau PLTA. Mungkin hanya sekian dari saya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Gina. Untuk Gina, dipersilakan.
Bismillah. Kemudian untuk kaitannya dengan dalil, di sini kami mengambil dua contoh. Yang pertama itu dari Quran surat Al-Hajj ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu muhdharrah. Innallaha latifun khabir. Yang artinya, apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau. Sesungguhnya Allah maha halus, lagi maha mengetahui. Kemudian contoh kedua itu kami ambil dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin askannahu fil ardi wa inna ala dhahabi bih laqadirun. Yang artinya, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Oke, terima kasih untuk Gina. Untuk selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Oke. Jadi dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa satu, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, bentuk-bentuk energi seperti energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi kimia, energi listrik, energi panas, dan energi gerak. Yang ketiga, hukum kekekalan. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi merupakan besaran yang kekal, yang artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oke, untuk presentasi dicukupkan ya. Ini ada daftar pustaka teman-teman ya. Oke. Rangkaian kegiatan presentasi telah selesai. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah-salah kata dan mungkin kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Kelompok 3 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.